Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Banyak banget yang nanyain segmen ini, banyak banget yang pengen tahu kenapa nggak ada Cermal lagi, kenapa kok Mas T nggak nemenin kita tidur lagi. Banyak banget yang nanya-nanya kayak gitu. Jadi saking banyaknya paksaan, di sela-sela kesibukan, di sela-sela pekerjaan saya selipkan lagi. Saya sempatkan buat syuting. Di sini sudah jam setengah 10 malam. Ini tanggal 11 Juli 2022. Mungkin akan tayang mungkin besok lusa atau besok ya. Jadi nggak mungkin bisa tayang malam ini. Jadi mungkin akan aku tayangkan di malam-malam berikutnya. Selamat malam buat kalian yang suka nunggu-nunggu program ini. Sebetulnya aku sudah mencoba untuk mentiadakan segmen Cermal ini karena banyak teman-teman subscriber yang justru itu salah arti dengan apa yang aku sampaikan gitu loh teman-teman. Jadi banyak yang bilang kalau Cermal itu sebetulnya curhatannya Mas Tulus, kemudian Mas Tulus mengalami itu, dan yang lebih lucu lagi ketika ada subscriber yang mengatakan kalau curhat setiap hari di media sosial, curhat setiap hari di lagu katanya. Ada karena gini teman-teman, ada beberapa lagu yang memang itu betul-betul di request sama subscriber yang aku sendiri nggak bisa kontrol itu gitu loh, karena mereka kan juga punya hak untuk request dan sebagian saweran aku larikan ke nasi box juga. Jadi ya kalau mereka minta lagu pas yang viral-viral itu memang lagu-lagu sedih, ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi jujur sebetulnya karena memang awalnya bukan gak ada waktu, aku ada waktu kalau untuk sekedar syuting Cermal untuk durasi 20-30 menit sih masih ada waktu ya. Cuma aku memang apa ya, kayak mulai nutup diri gitu dari kalian yang bisa ngelihat aku secara vulgar terus menilai aku dengan dari segi pandang kalian sendiri. Jadi menurut aku itu sesuatu yang oke, kalau kalian pengen tahu sebetulnya Mas Tulus itu walaupun orangnya rame, walaupun orangnya bisa menghibur orang lain, bisa bikin ketawa orang lain, tapi saya tuh tipe yang introvert. Saya itu tidak suka terbuka sama orang, saya tidak suka keramaian sebetulnya. Jadi saya lebih suka sendiri. Percaya atau tidak, saya betah seharian di kamar. Kalau pas Mas Wardi lagi narik, lagi nge-grab, Mas terus di kamar betah seharian gak buka pintu. Ya, jadi mungkin yang kalian lihat orangnya rame seperti ini. Ya oke, itu tuntutan saya sebagai seorang entertainer. Di panggung saya harus rame, di dunia teman-teman pun ya mereka juga taunya aku rame. Padahal sebetulnya memang saya bukan tipe yang seperti yang kalian lihat gitu loh. Jadi jujur saya merasa sangat tidak nyaman ketika ada beberapa orang menyambung-nyambungkan. Bahkan kata-kata mutiara yang saya upload di media sosial yang saya punya, saya dianggap kalau itu tuh yang saya alami gitu loh. Padahal nggak kayak gitu. Bener deh, makanya aku jujur jadi males syuting Cermal. Karena kan
Cermal itu kayak ceritain, ya aku nggak bisa, aku nggak ada teks, aku nggak ada skrip, dan aku emang langsung ngalir aja apa yang aku sampaikan sama kalian, gitu ya. Jadi atas permintaan kalian semua malam ini aku adain cermal buat kalian. Mudah-mudahan bisa jadi teman tidur ya. Selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Dan mungkin kalian banyak nonton yang reguler. Kalau kalian tidak tahu kalau sebetulnya ada video yang tayang juga. Dulu itu satu hari 2 kali video, 2 kali tayang ya, reguler sama cermal. Kemudian biasanya 3 malahan, ada lagu, coveran lagu, kemudian reguler dan juga cermal ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa langsung di subscribe. Dan buat teman-teman yang lain yang selalu nunggu-nunggu cermal ya, Mas Teh ucapkan selamat bergabung. Untuk yang sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin lagi ada yang lembur di malam hari ini, ada yang sedang mengejar setoran ya, ada yang lagi menyiapkan atau menyelesaikan pekerjaan yang kemarin tertunda karena libur hari raya Idul Adha dan libur panjang juga. Mungkin ada yang lagi lembur sekarang, selamat bekerja, hati-hati, semangat juga. Dan untuk yang mungkin sudah mulai beranjak pulang, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Dan juga untuk kalian yang sudah mulai di rumah, sudah mulai berpikir panjang untuk mengevaluasi, hari ini gue kurang apa ya, hari ini salah apa, kemudian apa yang harus diperbaiki dari pekerjaan hari ini, dan beberapa hal yang mungkin saja jadi bahan evaluasi buat kalian untuk memperbaiki diri. Intinya adalah apapun yang sedang kalian lakukan sekarang, yang sudah kerja, yang masih kerja, yang sudah istirahat, atau yang mungkin pulang kerja lagi nongkrong sama teman-temannya sambil nonton video ini, juga Mas Tulus ucapkan selamat beraktivitas apapun aktivitasnya, tetap berprasangka baik terhadap siapapun dan juga tetap semangat tentunya ya. Banyak hal yang pengen sebetulnya aku ceritakan sama kalian. Nah, kalau ini betul-betul cerita real yang aku rasain, dan aku pengen jawab ini di cermal. Sebetulnya kalau dibuat videonya di reguler itu sudah sangat biasa membahas itu, tapi aku pengen cerita sama kalian dari segi terdalamku, karena banyak yang nanya juga, Mas Tulus kenapa nggak bikin video yang biografinya Mas Tulus sendiri, yang menyampaikan apa yang Mas Tulus rasain, kemudian jadi indigo tuh enak apa enggak. Nah, mereka tuh pengen aku meluapkan itu. Sebetulnya saya sudah pernah menceritakan ini di beberapa video yang pernah saya tayangkan, tetapi ternyata mungkin teman-teman yang lain itu tidak menyimak atau belum menonton video itu. Jadi saya coba ceritakan di sini tentang apa yang saya rasakan, enak enggaknya jadi seorang indigo menurut kalian ya. Saya tidak pernah mengklaim kalau saya indigo, tapi teman-teman yang bilang seperti itu. Kemudian enak gak sih jadi orang yang terlalu sensitif pikirannya? Menurut aku sih yo enak, ndak enak reh. Ada enaknya ada enggaknya ya. Sebelum Mas Tulus jawab beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian, Mas Tulus mengucapkan juga selamat malam untuk semuanya yang dari dalam sampai luar negeri. Terima kasih banyak selalu support saya, terima kasih banyak selalu mendukung saya. Saya doakan mudah-mudahan kalian yang selalu mensupport dengan pencet tombol like, share, komen, dan satu lagi yang sudah sedekah dengan tidak men-skip iklan yang pendek, Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, dan yang tidak men-skip iklan mudah-mudahan jadi sedekah buat kalian dan ditukar sama Allah lebih melimpah lagi ya. Amin. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi mic aku rasa agak kecil ya. Aku dari tadi tuh kayak kehilangan fokus karena mic aku terlalu kecil sepertinya suaranya. Tapi mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Aku mau selipkan pertanyaan sedikit sama kalian yang nanya, Mas Tulus galau-galau itu apa Mas Tulus gak punya pacar, apa Mas Tulus tuh gak punya istri? Ya, saya jawab ya. Saya belum punya istri dan saya juga tidak punya pacar.
Jadi sebetulnya gini teman-teman, aku pengen kasih ketegasan juga sama kalian bahwa ya yang aku nyanyikan di media sosial, yang aku tuliskan di media sosial, intinya itu tidak semua apa yang aku rasakan ya. Jadi kalian harus pinter dalam memilah apa yang kalian baca, yang berteman di Instagram, di Facebook atau dimanapun itu, setidaknya kalian harus punya punya pemikiran yang lebih jelas ya, supaya tidak berprasangka yang tidak-tidak sama Mas Tulus. Ntar pikirannya kemana-mana, jadi Mas Tulusnya yang gak enak sama kalian ya. Jadi diambil jalur terbaiknya saja, gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan rasa yang enak atau tidaknya menjadi seorang yang sensitif. Sensitif dalam arti sensitif dalam dunia gaib, sensitif terhadap sesuatu, sensitif terhadap rasa, kemudian pokoknya sensitif terhadap apapun. Dan saya tipe yang sensitif terhadap siapapun. Mungkin kalau dikatakan bodoh, ya saya bodoh karena saya satu-satunya orang yang masih bisa berbuat kebaikan kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada saya. Ya mungkin ada sebagian lagi orang yang masih bisa berbuat baik terhadap orang yang bisa menyakitinya, dan salah satunya itu saya. Selain mereka berprasangka, teman-teman saya banyak bilang, aduh Tulus kamu tuh aneh jadi orang. Ya, kamu tuh terlalu lemah. Ada yang bilang seperti itu. Kamu itu terlalu bodoh. Karena di mana-mana orang yang sudah melakukan kesalahan untuk kamu itu seharusnya pada dasarnya orang yang harus menjadi daftar hitam di hidup kamu. Orang-orang yang harus kamu singkirkan. Tapi kenapa kamu justru masih bisa mikirin orang itu? Mikirin di sini dalam tanda kutip bukan mikirin karena dia pernah baik sama kita atau mikirin orang itu dekat sama kita atau mikirinnya itu karena sayang atau apa, tidak teman-teman. Tapi di sini pure betul-betul, bahkan aku pernah mengalami satu luka yang luar biasa yang orang itu timbulkan di hatiku sendiri, tapi pada waktu aku makan yang ibarat kata itu makan yang pernah kami makan bersama, itu tuh aku kayak tiba-tiba yang diem terus bisa nangis sendiri Rek. Si itu makan gak ya, si Ono makan gak ya, gitu ya teman-teman. Jadi aku juga punya beberapa teman yang menurut aku sudah mulai menjauh dari aku dan sudah mulai tidak mau mengenal aku lagi. Ya aku gak memaksa juga orang buat kenal aku, tapi menurut teman-temanku ya secara garis besarnya mereka mengatakan orang-orang itu pantas kok kamu singkirkan Tulus. Orang-orang seperti itu pantas untuk jauh dari hidup kamu. Tapi apakah aku bisa menjauhkan sensitifku tadi? Apakah aku bisa menjauhkan rasa belas kasihku tadi sama mereka? Tidak teman-teman. Itu jeleknya terlalu sensitif. Jadi maaf, aku tidak memuji diriku tuh baik banget, itu tidak. Cuman di sela rasa sakitku itu ya, aku sakit hati sama si A. Terus kebetulan aku lagi makan enak misalnya. Dulu kita sama-sama, kita bareng-bareng niti karir bareng, kemudian kita hidup bareng juga, kemudian kita ya sama-sama berjuang untuk hidup kita masing-masing. Saat aku lagi makan ini atau kayak kemarin dapat daging kurban nih Rek ya, dapat sebungkus, saya tak pikir kemana-mana, itu dia dapat enggak ya temanku itu, adikku dapat apa enggak, gitu-gitu teman-teman. Jadi aku masih bisa mikirin dia makan apa tidak, padahal dia itu orang yang benar-benar sudah, kalau bagi teman-temanku dia itu udah nyakitin kamu terlalu loh Tulus, dan kamu sudah sangat tidak pantas ketika kamu memaafkan dia, saking sudah parahnya menurut teman-temanku. Tapi kebodohanku itu menurut temanku ya bodoh ya, aku sih ngerasanya nggak bodoh karena menurut aku apa yang aku lakukan itu selalu akan ada feedbacknya sih. Aku yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah gambaran yang akan kita dapatkan, menurut aku itu.
Jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, insya Allah kebaikan juga berbalik sama kita. Kita berbuat jahat sama orang, ya begitu pun sebaliknya. Jadi terlalu sensitif terhadap dunia gaib pun itu membuat saya juga terlalu sensitif terhadap manusia, terhadap orang lain khususnya. Bahkan sama hewan pun aku ya bisa tiba-tiba nangis. Jadi aku beberapa hari ini kan nonton berita yang viral di TikTok itu soal binatang yang akan dikorbankan, mereka menangis. Secara garis besar aku jadi sensitif sekali dan aku bisa menangis. Hewan ya, bukan manusia. Atau bukan sesama dengan saya gitu lah. Sama-sama makhluk hidup tapi bukan sesama manusia. Saking sensitifnya ya. Jadi menurut teman-temanku sensitifku itu justru membuat aku jadi bodoh. Seakan-akan aku tuh gak bisa jahat sama orang gitu loh teman-teman. Jadi oke, hari itu aku marah besar. Aku bisa mengatakan apapun yang ingin aku katakan. Tapi suatu ketika nanti aku ingat dia dengan apa yang aku lakukan sekarang. Dia makan apa enggak ya? Adikku makan apa enggak ya gitu. Jadi kalau kata temanku, kamu tuh terlalu sibuk mikirin orang, gak mikirin diri kamu sendiri. Nah ini jeleknya terlalu sensitif terhadap apa yang sudah Allah berikan ke saya. Saya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Sensitifnya kita terhadap dunia nyata, terhadap orang lain, terhadap apapun itu. Sebenarnya ada titik baik dan ada titik tidaknya. Jadi titik baiknya adalah ya mungkin kita bisa terus berbuat baik dengan dasar hati nurani. Terus di mata teman-temanku walaupun dianggap bodoh, tapi aku merasa kayak senang gitu loh ketika aku bisa melakukan itu. No, aku tidak berharap teman atau musuhku tadi menganggap aku jadi baik. Oh Tulus baik, udah aku jahatin tapi dia masih baik. No, saya tidak pernah berharap seperti itu. Tapi buat aku melakukan sesuatu yang membahagiakan orang lain itu tuh adalah sesuatu yang ya melegakan, menyenangkan, kebahagiaan yang justru tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya teman-teman, jadi sensitif terhadap orang lain ya, kayak lihat bapak-bapak lagi jualan kerupuk atau lagi ibu-ibu lagi nyondong apa, terus anak kecil yang lagi ngamen, Masya Allah, saya itu gampang banget titikin air mata teman-teman. Sampai adikku tuh kadang-kadang, kamu itu ya Kang ya kayak diculek, maaf ya bahasa kasar, dia ngomong matanya Kang Tulus tuh kayak diculek kalau ngelihat kayak gitu, langsung keluar sendiri air matanya. Jadi nanti sepanjang jalan aku masih obrolin sama adikku, adik bapak tadi gimana ya adik ya, gimana di jalan kayak gitu ya Lea, makan apa enggak. Jadi kayak tak angen-angen, tak pikirin terus sampai aku mau tidur pun aku pikirin. Bahkan besok aku lewat situ lagi, ya aku cari bapak-bapaknya, aku beliin apa gitu. Padahal maaf, saya tidak mengatakan saya banyak uang, tapi mungkin saya posisinya lebih baik dari bapak itu dalam tanda kutip soal uang ya teman-teman. Jadi menurut aku baiknya adalah kita jadi mudah berbuat baik sama orang. Kita jadi bisa berbuat baik dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Menurut aku itu satu kebaikan yang mungkin akan aku bawa sampai akhirat nanti, amin. Tapi kalau misalnya menurut aku terlalu cengeng juga dilihat orang juga gak bagus kan. Jadi kayak aku lihat di mall misalnya, aku lagi makan, anggaplah satu restoran besar yang aku kan kadang-kadang juga pengen ngerasain makan enak yang di restoran besar. Jadi aku kadang-kadang memang berapa bulan sekali itu aku ada agenda pengen makan ini deh, bareng sama Wardi juga makan. Terus aku lihat kayak ada bapak-bapak ojek yang dia itu kayak ngeliatin HP gitu ya Rek ya. Hal-hal kecil itu bisa banget bikin aku nangis loh Rek. Beneran, ini air mataku udah ngembeng. Air mataku sudah ngembeng. Dan banyak hal yang menurut aku terlalu lemah banget sih aku jadi laki-laki gitu loh. Apa-apa kok nangis. Jadi terlalu sensitif itu juga gak enak. Serius, gak enak dan gak nyaman. Meskipun ada segi baiknya adalah oke, aku bisa berbuat baik sama siapapun, dan jeleknya ya aku dinilai sama teman-temanku bodoh tadi. Itu dari dunia nyata. Ya, aku bisa berbuat baik sama siapapun yang ibarat kata orang yang sudah nyakitin aku sekalipun masih aku pikirkan. Itu. Dunia gaib pun sama teman-teman. Jadi aku pengen cerita sama kalian bahwa setiap melewati rel kereta api, memang tidak semuanya tapi hampir sering terjadi. Karena ketika aku pulang itu aku hampir
berangkat nyebrang rel, pulangnya pun ngelewatin rel. Entah itu dijemput Mas Wardi, entah itu naik taksi. Selalu seperti itu. Dan kemudian di pinggir-pinggir jalan atau kecelakaan yang pernah terjadi di tempat itu segala macam, aku bisa merasakan residu energi dari tempat itu. Kemudian aku mendengar orang-orang yang tersakiti karena terserempet kereta misalnya, atau tertabrak apa, atau meninggal di situ, dibunuh atau di apa. Ketika aku melihat mereka dengan gambarannya residu energi mereka lagi diperkosa misalnya, mereka sedang dibunuh, mereka sedang dicekek, atau pas mereka keserempet, atau cuma tangan doang atau apa. Yes, awalnya aku kaget. Awalnya kayak takut, kaget. Apaan sih kok tangan bisa jalan sendiri, kok orang gak ada kepalanya. Mungkin ini sesuatu yang menyeramkan bagi kalian. Tapi di sisi itu kemudian otakku berputar untuk, oh Masya Allah, kaget memang. Ya Allah ya Rob, apa itu gitu. Kadang-kadang memang ya, secara manusiawi saya merasakan itu. Tapi setelah saya digambarkan dengan yang namanya residu energi, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, aku tuh bisa loh Ren, di kereta atau di busway atau di angkot atau di taksi, tiba-tiba aku nangis. Kayak ngalamin gitu. Ngebayangin gak sih seorang perempuan yang di pinggir rel, maaf banget, dia diperkosa lebih dari 9 orang. Setelah diperkosa dia dipasang di rel itu, kemudian ditabrakin sama kereta. Itu sesuatu yang menyedihkan buat aku. Dan kadang-kadang banyak hal-hal yang justru gini, kayak aku minta tolong dong mas Kang, aku minta tolong, aku pengen ketemu sama orang tua aku. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang bikin aku nangis. Itu kenapa? Karena aku tuh gak akan mungkin bisa menemukan orang tuanya, karena terjadinya sudah di luar, sudah sangat lama, dan orang tuanya pun sudah meninggal. Nah ini hal-hal yang kalian mungkin gak akan sangka kalau oh kejadian kayak gitu pun bisa bikin kita nangis. Ya saya sering banget kok ngalamin kayak gitu. Jadi kalau yang paham di mobil pun mereka akan tanya. Kalau kayak Wardi kan sudah paham ya, jadi dia tuh gak pernah aneh-aneh. Kalau pas aku tiba-tiba malingin muka, terus aku ngelapin air mataku pakai tisu. Makanya di mobil aku tuh selalu ada tisu basah, selalu ada tisu kering di box depan tempat dudukku. Jadi karena saya orangnya cengeng ya, wes toh nggak usah kok ngelihat manusia yang jualan nggak laku atau apa gitu, rasane nangis kok ndelok jin, ibarat kata jin yang tersesat di situ, korin-korin orang yang sudah meninggal tapi meninggalnya nggak wajar, yang belum ada yang bisa nolong dia buat dalam tanda kutip mencapai kesempurnaan dan lain sebagainya. Iku rasanya yo nangis loh Re, rasanya nggak enak. Sama lagi gini, saya kadang-kadang ketika jalan-jalan di mall, saya bisa merasakan ya orang yang di samping saya, atau orang yang lewat, atau teman saya, atau orang-orang yang dekat dengan saya, saudara saya sekalipun, mereka punya khodam, ya, mereka tuh punya khodam, tapi mereka itu tidak bisa menjaga khodamnya. Dalam tanda kutip, menjaga di sini adalah merawat si khodam. Saya tidak mengatakan harus dikasih ini, no, bukan itu. Tapi maksud aku di sini mereka tuh kayak ini khodamnya baik loh. Tapi mereka tuh sampai kayak mojok di tubuh manusia itu karena si manusianya ini banyak melakukan kesalahan gitu loh teman-teman. Manusia ini di luar jalurnya, sudah keterlaluan, dalam nakal dalam tanda kutipnya tuh sudah keterlaluan. Delok ning ngono kuwi kadang mereka tuh kayak tiba-tiba klik ke kita terus minta tolong, Mas bisa dibantu nggak, ini cucu saya sebetulnya. Nah dia ini sudah terlalu jauh jalannya begini-begini. Aku pernah beberapa tipe orang yang aku tegur itu, tapi ya orang-orang yang aku kenal. Tapi kalau kayak di mall kan nggak mungkin aku tegur. Terus mereka tuh kadang-kadang udah nangis, Mas cucu saya ini udah bentar lagi maaf ya, mau meninggal Mas, dia susah dibilangin. Saya udah coba nasehatin dia, sudah coba, intinya dia sudah mencoba mengingatkan dengan berbagai macam cara, tapi anak itu akhirnya bisa mengkonsumsi sesuatu dan akhirnya mereka bisa membaca kalau anak ini bakal meninggal misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak bisa dilawan teman-teman. Jadi
Kalau di sisi lain aku, teman-temanku mungkin aku akan tegur ya. Aku punya temen dulu, gak usah aku sebutkan namanya, tapi akinya itu selalu apa-apa sampein ke saya. Nih cucu saya begini nih Mas Tulus, bisa minta tolong nggak? Dulu saya tegur, saya sampaikan. Dulu saya sampaikan, makanya dia juga heran. Kamu itu bisa tahu semua ya keadaanku. Aku lagi susah, aku lagi seneng, aku lagi bahagia, aku lagi nakal, aku lagi, maaf dalam tanda kutip, aku lagi zina sekalipun kamu tahu. No, sebetulnya aku tidak menerawang apapun soal anak ini. Tapi terkadang si Khodam tadi meminta tolong sama saya. Tolong cucu saya sudah terlalu jauh melangkahnya. Dulu ketika masih sering ketemu ya mungkin akan saya tegur, dan itu pun kalau saya kenal. Tapi kalau tidak, sekarang saya sudah masa bodoh dengan itu. Cuma kadang-kadang saya juga ikut ke bawah sedihnya. Saya nggak mau cucu saya kayak gini. Walaupun dalam tanda kutip saya tidak tahu anak yang diikuti ini betul-betul cucunya atau bukan, atau dia betul-betul ilmu leluhur dari orang tuanya atau bukan, saya juga nggak tahu. Tapi sebagai manusia sensitif, menurut saya sensitif, saya tuh bisa membaca atau merasakan si jin ini cerita apa, menyampaikan apa, kemudian connect di kepala saya dan saya bisa melihat, oh sejauh ini. Nah jadi beberapa hal itu yang bisa membuat saya sedih sebetulnya. Nangis tiba-tiba tuh sering banget. Mungkin kalian gak sangka kalau Mas Tulus tuh gampang nangis, mungkin dibilang pura-pura ya. Dulu di vlog saya yang dulu ketika teman-teman jin saya tuh masih lucu-lucu, saya bisa-bisa ketawa. Jadi kalau dibilang gila ya mungkin kalian akan beranggapan, oh gila berarti. Guyu dewe nangis dewe tanpa sebab, ngelihat jin kok ketawa, ngelihat jin kok nangis kan gitu. Jadi mungkin akan banyak orang yang berprasangka yang tidak-tidak dengan yang dilihat gitu loh. Tapi banyak hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini teman-teman. Contoh kecil, saya melihat teman-teman jin saya itu masuk Islam. Mereka kesakitan ketika mereka membaca syahadat. Itu tuh kayak, Masya Allah, ya Allah, mereka aja mau masuk Islam tuh susah. Mereka mau masuk Islam aja tuh kesakitan, badannya panas, ngerasa kebakar. Baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu bukan sesuatu yang gampang bagi bangsa jin yang memang mereka bukan jalurnya Islam, atau anggaplah mereka jin ifrit, atau jin yang tidak memiliki agama atau pendirian, dan mereka tuh merasakan sakit yang luar biasa. Nah ini beberapa hal yang salah satunya bisa membuat saya tiba-tiba menangis, tetapi satu sisi lagi ada pelajaran di balik apa yang mereka lakukan gitu loh teman-teman. Jadi aku ngerasa kayak, oh aku dapat pelajaran di sini, aku dapat ilmu, oh aku harus bersyukur dong dengan kondisi ini karena mereka saja bisa mendapatkan ini. Karena ini mereka saja bisa melawan rasa sakitnya biar sampai ini. Nah ini hal-hal yang menurut aku bisa kita jadikan pelajaran juga bahwa sesuatu yang Allah anugerahkan itu pasti ada plus minusnya, ada baik dan juga ada buruk. Ya menurut aku gitu. Apalagi kalau ketika kita itu nggak bisa ngelawan apa yang orang lain lakukan. Aku sering ditegur sama adikku. Pulang nyanyi itu jam 11, jam 12. Sampai rumah kan bisa jam 1, jam 2 ya Rek. Bukannya aku tidur. Aku sering loh tiba-tiba mandi. Terus aku sampai subuh. Besok paginya udah kerja lagi. Itu yang menyebabin aku tuh gampang sakit sebetulnya. Sering sakit, sering masuk angin, sering tiba-tiba urut, demam dan lain sebagainya. Karena apa? Aku kalau mendengar orang yang Mas Tulus, saya minta tolong begini. Terus aku bisa ngecek orang ini. Terus aku lihat kondisinya sudah sangat ibarat kata kritis. Maaf, gak ada bayaran, gak ada uang pun kayak digerakkan buat melakukan gitu. Nah ini yang kadang-kadang ya lu mau nolong orang boleh dong Dut. Kadang-kadang sini semua tuh suka bawel. Lu nolong orang boleh tapi lu harus pikirkan kesehatan. Nah terkadang kejelekan saya terlalu sensitif ini, saya akan lawan semua yang saya rasakan. Biar bisa, siapa tahu bisa membantu ibu ini, siapa tahu bisa membantu mas ini gitu loh teman-teman. Jadi aku mesake, aku lebih kasihan sama orang, tapi terkadang, maaf, aku merasa kayak, kok aku tadi bodoh ya, maksudnya bodohnya adalah aku tidak memikirkan diriku sendiri.
Aku justru lebih mikirin orang gitu loh teman-teman. Dan itu tuh yang aku alamin sudah dari dulu banget. Dari dulu banget. Mungkin kalau orangnya bisa nonton video ini, teman-temanku yang kenal aku boleh menjelaskan sosok aku sebenarnya seperti apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang kenal aku, maksudnya secara pribadi luar dan dalam, kira-kira aku seperti apa pribadiku. Sensitif dari berbagai macam hal itu, ada plus, ada minus, banyak plus, banyak minusnya. Tergantung bagaimana dan kemana saya membawa. Tapi ketika saya mendengar kata-kata yang yo wes wayayar ngomong apa, jadi saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya termasuk tipe-tipe orang yang seakan-akan tuh benci, seakan-akan tuh dendam, seakan-akan nggak bisa memaafkan, tapi tetap tak tolong. Paham nggak sih, Rek? Ngerti nggak jadi Mas Tulus itu gimana? Aku tidak bisa menerima orang itu baik sama aku lagi, atau kita kembali seperti dulu bertegur sapa, yang dulu pernah melukai, kemudian kita bertegur sapa lagi, berteman lagi. Mungkin untuk melakukan itu aku nggak bisa. Tapi di hati kecilku, di sisi lain, aku masih terus memperjuangkan itu gitu loh. Aku masih mikirin orang yang pernah nyakitin aku itu. Ini tidak terkait dengan kekasih, tapi terkait dengan siapapun. Untuk berteman lagi, aku mungkin belum tentu bisa. Tapi kalau untuk baik sama dia, akan aku selalu lakukan. Kan aneh. Jadi kayak bertolak belakang dengan apa yang, ya kono kok pengen ngene, tapi kene kok pengen ngono gitu loh. Jadi ada sesuatu yang saya sendiri gak bisa lawan, saya sendiri juga bingung dengan itu gitu loh. Kadang-kadang, ya itu tadi teman-temanku yang sering komentar, lu tuh dia tuh masih punya utang sama lu. Dia butuh duit masih lu kasih. Dia butuh duit masih lu bantu. Padahal dia aja gak pernah mikirin utangnya sama lu. Oke, di pandangan orang mungkin seperti itu. Ditolong tapi mikirnya adalah kok gak dipikirin tolong balik atau apa. Saya kebetulan tidak pernah berpikir dengan apa yang saya lakukan itu seperti itu. Saya selalu berpikir begini. Mungkin ada orang yang pernah mengingat saya mengatakan ini. Saya sering bilang dalam hati saya, yang saya lakukan terhadap orang lain ini, entah itu kebaikan, entah itu apapun bentuknya, selama itu baik, aku selalu niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Jadi, aku tipe orang yang begini, Tulus, gue mau minjem duit dong 1 juta, gue lagi susah. Tapi ternyata saya kebetulan lagi punya, tapi cuma 100.000. Saya akan jawab, saya gak bisa pinjemin kamu 1 juta, ini ada 100.000 kamu pakai buat beli beras. Walaupun kadang-kadang saya pun gak punya uang, selebih 100.000 itu saya gak punya uang lagi. Nah, menurutku itu sesuatu yang entah dinilai kalian bodoh atau bukan, kadang-kadang justru aku bisa memberikan apa yang aku punya satu-satunya ke orang lain yang aku sendiri setelah itu aku gak punya. Menurut kalian itu bodoh atau pintar? Buat saya itu kepuasan hati yang gak bisa saya bohongi. Senang, bahagia. Ya, jadi aku berkali-kali juga sama dibilang kayak gitu. Dia aja utang lu belum lu bayar, tapi dia minjem masih lu kasih lagi. Dia aja masih. Karena apa ya teman-teman? Kalau saya sistemnya begini, sudah saya berikan ke orang, sudah saya niatkan kasih ke orang, kembali masih hak saya, tidak ya berarti saya beramal untuk orang itu. Kalau saya, selama saya masih mampu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya nggak pakai nalar saya untuk mikir diri sendiri juga. No, saya juga masih menggunakan itu. Meskipun terkadang saya nggak bisa ngelawan. Jadi pernah satu posisi saya punya uang 120.000, teman saya butuh uang 100.000. Di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada apa-apa. Aku nggak ada job waktu zaman corona ini kisah nyata. Bisa-bisanya 100.000-nya aku kasih ke orang itu, nih buat beli susu anakmu, buat beli beras sisanya kalau ada. Aku megang yang 20.000, yang 100.000 tak kasihin orang.
Terkadang bagi sebagian orang, oh bodoh banget sih lu gak punya duit lu ngasih orang. Orang mah tolong diri lu sendiri dulu baru tolong orang lain. Mungkin bagi sebagian orang itu. Memang tidak semua bisa aku lakukan. Tidak semua aku hajar seperti itu. Tidak semua aku lakukan itu kepada mereka. Tapi ketika aku sudah mau melakukan itu, diriku gak bisa jawab. Diriku gak bisa ngelawan. Yo syukur tak nyoh kayak ngono lho. Jadi ya itu tadi. Aku gak bilang diriku terlalu baik. Tapi musuh-musuhku aja sampai sekarang kalau masih minta tolong, musuh-musuhku dalam tanda kutip mereka yang menganggap aku musuh, mereka yang membenciku, ketika mereka minta tolong aku masih bisa bantu. Bahkan kadang-kadang aku pikirin makan enggak, kalau pas lagi bikin status sedih saya lihat kenapa ini orang ini. Jadi gini teman-teman, aku selalu berharap apa yang aku lakukan tadi, entah itu kebaikan yang berarti bagi mereka atau tidak, menurut aku berharapnya begini. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini bisa merubah orang tadi, meskipun untuk baik sama aku pun belum tentu aku masih mau berteman dengan mereka. Aku berharapnya adalah yang aku lakukan kepada mereka, yang membenciku, yang pernah menyakiti aku sekalipun, aku berharap, oh si Tulus walaupun udah pernah gue sakitin, dia masih baik sama gue. Dia masih baik sama musuh-musuhnya. Aku berharap mudah-mudahan orang-orang yang aku kembalikan dengan rasa baikku di balik sakitku tadi merasakan juga, oh berarti gue juga melakukan hal yang sama. Jadi aku pengen ada feedback di balik apa yang aku lakukan, mengapresiasi orangnya dengan ikut melakukan kebaikan juga kepada yang lain gitu loh teman-teman. Dan membuat dia tersadar juga akhirnya, oh gue udah salah nih, jalan gue udah begini. Terus membuat dia sadar, no saya gak pernah berharap untuk kita kembali bersilaturahmi. Saya tipenya yang ya wes kalau sudah terluka saya susah gitu loh teman-teman. Sama kayak kaca, kalau ada retak mau dilakban kayak apa tetap aja ada retaknya. Jadi susah buat saya kembali ke titik yang sama ketika saya sudah sangat sakit. Tapi belum tentu saya akan jahat sama orang itu. Saya berharap ya itu tadi, kebaikan yang saya lakukan kepada dia meskipun di balik sakit saya tadi, mudah-mudahan jadi pengobat. Pengobat antara kita berdua, si Sono lebih baik lagi, saya juga bisa belajar lebih baik. Dan dia bisa menyadari kesalahannya, dan aku berharap orang-orang yang salah tadi menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki dan tidak mengulangi hal yang dia lakukan tadi terhadap orang yang lain selain saya. Gitu loh, itu harapan saya. Jadi sekali lagi teman-teman, sensitif terhadap dunia gaib sekalipun, indigo, indera keenam dan lain sebagainya, ini adalah satu kesatuan yang dimana menurut saya anugerah dari Allah sebetulnya. Tergantung cara kita menyikapinya seperti apa, tergantung cara kita membawanya seperti apa. Jadi tergantung kalian mengartikannya seperti apa. Dulu awal-awal Mas Tulus bilang, apaan sih nih, aku dibully sama teman-temanku karena aku sering terlihat berbicara sendiri, karena aku nggak tahu kalau yang aku ajak bicara itu adalah jin pada waktu dulu. Jadi aku terlihat berbicara sama teman-temanku yang pada umumnya, tapi dilihat sama orang lain tuh kayak lagi ngobrol sendiri. Padahal menurut aku ngobrol sama orang. Nah, aku dulu benci dengan ini, tapi lambat laun dengan posisi sudah makin dewasa, sekarang 32 ya Mas Tulus ya. Sudah mulai tua, sudah mulai ya kayak oke. Aku sudah mulai berdamai dengan ini, aku mulai berdamai dengan hatiku sendiri, dan aku berharap ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Aku memanfaatkan itu. Kalau ini bisa jadi amal untukku di akhirat, untukku di dunia, sama untuk kedua orang tuaku di surga, ya gak apa-apa aku lakukan. Jadi aku sudah mulai berdamai dengan itu. Karena berkali-kali mbahku juga bilang, lek wis wayahe juga gak akan bisa diapa-apain. Kalau sudah waktunya semuanya akan terjadi. Sudah wayahnya kamu gak akan bisa jawab. Nah, di beberapa titik inilah yang saya gak bisa. Saya juga cuma bisa, ya udahlah mau speechless, mau ngomong apa lagi. Sudah waktunya mungkin, sudah wayahnya mungkin. Intinya adalah saya ingin jadi berkat buat semua orang di sekitar saya atau yang mendengarkan ini. Saya ingin jadi manfaat buat orang dan mendapatkan apa yang disebut sebagai pahala dari Tuhan tadi. Kemudian untuk saya, dan saya hadiahkan juga buat kedua orang tua saya. Jadi teman-teman yang mengalami hal seperti saya mungkin oke, kita bakal ngalamin berbagai macam hal aneh yang tidak dirasakan orang lain. Mungkin kalian akan ngerasa apaan sih kemampuan kayak gitu, kan gak ada.
Oke, tapi pernah nggak kalian ketika Mas Tulus lagi live terus saya bilang jangan pusing, jangan terus tiba-tiba kalian muntah, merinding atau apa? Nah, itu energi yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar, tapi sebetulnya ada dan bisa kalian rasakan. Tapi kalian menyangkal itu. Nah, bedanya kalau saya sekarang ya sudah cuma bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya rasakan, apa yang kau berikan kepada hamba, apabila ini bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain, mungkin saya akan tetap menerima itu. Saya akan tetap bisa menerima dengan kondisi apapun. Tapi jika ini sesuatu yang buruk, yang tidak bermanfaat untuk tubuh saya dan juga orang lain, silahkan izinkan untuk pergi dari tubuh saya. Jadi gitu aja. Jadi aku buat hidupku lebih simpel dan tidak mau terlalu memikirkan itu. Memang yes, lebih sensitif, lebih cepat nangis, lebih cengeng, terus gampang baper dikata-katain orang tuh gitu. Jadi rasanya tuh kayak, makanya nggak jarang kalau di vlog itu saya mau nahan-nahan tuh susah. Tetap saya sampaikan keluh kesah saya karena ya nggak enak aja gitu loh. Seakan-akan aku dituduh begini padahal aku nggak kayak gitu. Jadi makanya aku sering sampaikan ke kalian, walaupun ujung-ujungnya tetap aku yang minta maaf kan, gitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu bisa Mas Tulus sampaikan, mudah-mudahan jadi tambah wawasan juga. Kalau toh nggak ada yang bisa kalian ambil dari apa yang Mas Tulus katakan, ya mudah-mudahan ini jadi bisa jadi teman tidur buat kalian, obat kangen kalian yang kangen sama Mas Tulus, yang kangen sama Cermal, yang kangen sama aku. Mudah-mudahan ini jadi pengobat kangen buat kalian. Dan aku ucapkan terima kasih masih terus mensupport saya dengan apapun kondisinya. Mudah-mudahan Cermal ini bisa ada manfaatnya, setidaknya buat jadi teman tidur lah. Teman saya ngoceh sambil dengarnya sambil kalian cepat tidur ya. Mudah-mudahan jadi teman, intinya ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan ya. Yang sedang bekerja selamat bekerja, untuk yang sedang beraktivitas selamat beraktivitas, yang sudah mulai beranjak beristirahat selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk terus berpikir positif, bersyukur, dan menjalankan apapun yang ingin kalian jalankan dengan segi terbaik yang kalian bisa. Dan untuk yang sedang berduka, sedang bersedih, atau sedang menangis, atau sedang tidak baik kondisi hatinya, kalau mau nangis, nangis aja. Yes, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan membuat dirimu lebih better lagi, sedikit lebih merasa lebih lega karena kamu sudah meluapkan emosimu dengan menangis. Menurut aku itu ya. Jadi kalau emang ada masalah ya ada teman, bercerita sama teman boleh, curhat sama teman boleh, jangan dipendam sendiri. Kemudian kalau mau nangis ya udah nangis saja ya. Pokoknya Mas Tulus doakan mudah-mudahan segera membaik posisinya siapapun kalian yang dalam kondisi bermasalah, semoga cepat baik lagi masalahnya ya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mudah-mudahan video ini bisa menambah list di pendengaran kalian ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi indah ya.